Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawatun Nabilah, NIM E2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Perkembangan Politik Islam di Asia Tenggara untuk memenuhi tugas Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang munculnya sejarah Islam di Asia Tenggara. Menurut UK Chandra Sasmita, munculnya Islam di Asia Tenggara yaitu melalui beberapa saluran. Yang pertama, saluran perdagangan, yang kedua, saluran perkawinan, yang ketiga, saluran tasawuf, dan yang keempat adalah saluran kesenian, yang terakhir adalah saluran politik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jejak politik di Asia Tenggara. Minoritas Muslim di Asia Tenggara seperti di Myanmar, Filipina, Thailand termasuk jarang mendapat perhatian dari dunia. Mengapa? Karena kehidupan Muslim Thailand, Muslim Myanmar, Muslim Filipina tidak kalah mengenaskan dibanding dengan penderitaan umat Muslim di Palestina dan Suriah. Asia Tenggara merupakan kawasan yang sering disebut-sebut sebagai Global Epicenter of Cultural Diversity, yaitu kawasan dengan tingkat heterogenitas budaya yang sangat tinggi. Karena itu, meski jumlah umat Islam sangat besar di kawasan ini, tetap tidak menjadi entitas dominan seperti di kawasan Timur Tengah. Sebagian umat Islam di Asia Tenggara hidup menjadi kalangan minoritas di negerinya. Jika batas-batas negara digantikan dengan batasan etno-religius, maka akan terbentuk sebuah busur panjang homogen yang menandakan identitas Muslim di Asia Tenggara. Realitas geopolitik menunjukkan penyebaran Islam di Asia Tenggara memiliki dua pola. Yang pertama, Islam muncul sebagai agama mayoritas di beberapa wilayah Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, dan Darussalam. Yang kedua, Islam tumbuh sebagai kelompok minoritas di lingkungan yang mayoritasnya agama Islam seperti Thailand, Filipina, dan Myanmar. Saya akan menjelaskan tentang geostrategi dakwah Islam melalui jalur perdagangan di Asia Tenggara. Penyebaran dakwah Islam melalui aktivitas perdagangan tanpa peperangan bukan berarti menunjukkan aktivitas tersebut tidak politis atau tidak terorganisir. Istilah pedagang Arab yang sering digunakan dalam literatur sejarah seolah mengesahkan penyebaran Islam yang terjadi hanya secara perorangan dan sporadis. Meski cukup sulit dibuktikan secara ilmiah, dalam perspektif geopolitik, kita akan mudah melihat bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak terjadi secara sporadis, melainkan terencana dan berkesinambungan. Jika dilihat lebih teliti, peta sebaran umat Islam di Asia Tenggara, maka kita dapat hampir semua titik kekuatan umat Islam di Asia Tenggara memiliki nilai geopolitik yang sangat strategis. Posisi Kesultanan Arakan yang berbeda di Teluk Benggala merupakan pantai yang sangat penting dalam jalur perdagangan dunia sampai hari ini. Posisi Kesultanan Patani yang terletak di Tanah Genting, Kra, sebuah jembatan darat sempit yang menghubungkan semenanjung Melayu dengan daratan Asia yang juga merupakan akses terdekat ke Laut Cina Selatan. Begitu juga letak Kepulauan Sulu dan Mindanao yang tidak kalah strategisnya. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat yang sering diilustrasikan sebagai pedagang Arab dalam ilmu sejarah adalah mereka yang memiliki kesadaran geografis tinggi. Suatu masyarakat yang bisa diistilahkan sebagai spatially enabled society, begitupun negara atau kepala negara yang ideal adalah yang memiliki visi geopolitik dikenal dengan istilah spatially enabled government. Kombinasi kesadaran antara dua pihak ini didukung oleh sebuah peradaban Islam yang tinggi, yang tentu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ideologi. Keempat, saya akan menjelaskan tentang visi politik Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda di surat Al-Anbiya yang berbunyi, "Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Rasulullah SAW juga bersabda, "Allah memperlihatkan kepadaku seluruh penjuru di bumi ini. Aku melihat bagian timur dan baratnya. Aku melihat umatku akan menguasai apa yang telah Dia tunjukkan kepada diriku." Ayat dan hadis ini merupakan refleksi visi politik Islam yang luhur sekaligus perintah bagi kaum muslim untuk memiliki kesadaran politik.
dan yang luas tanpa batas dan sekat. Karena itu, umat Islam wajib menegakkan Islam bagi seluruh umat manusia di dunia. Berada di seluruh penjuru bumi ini, umat Islam mempunyai tugas mengemban dakwah Islam kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW adalah suri teladan terbaik dalam penguasaan geopolitik. Hal ini beliau tunjukkan sejak tahun-tahun pertama berdirinya negara Islam di Madinah. Sadar bahwa ekonomi Makkah masih lebih besar dibandingkan dengan negara Islam di Madinah. Memulai langkah dari hal yang paling strategis, yakni melalui pemetaan jalur perdagangan di Makkah ke Syam. Dalam kitab sirahnya, Al-Mubarakfuri menuturkan strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah terlebih dahulu melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy dengan menguasai jalur perdagangan Makkah-Syam. Caranya, pasukan Muslim mengadakan perjanjian persekutuan atau perjanjian untuk tidak memusuhi kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar jalur tersebut. Dilakukan pula ekspedisi-ekspedisi militer secara bergantian ke jalur tersebut. Misi lainnya membangun cerita kepada orang-orang Yahudi dan Arab Badui sekitar bahwa kaum muslim telah memiliki kekuatan. Ternyata berbagai manuver geostrategi ini berjalan efektif, menciptakan suasana perang urat syaraf sehingga menimbulkan rasa gentar pada kaum Quraisy kala itu. Sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun agama ini mulai menyebar di Malaka. Dalam perkembangnya, raja pertama Malaka yaitu Prameswara akhirnya masuk Islam pada tahun 1406 Masehi. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam kemudian menjadi agama resmi di kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang ikut masuk Islam. Salatus Salatin juga merekam dengan baik peristiwa ini dengan menceritakan bagaimana proses konversi Islam yang dialami Sultan Iskandar Muhammad Shah, di mana Rasulullah hadir dalam mimpinya dan mengajarkan mengucap syahadat. Terakhir adalah Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebelum muncul dan tersebarnya Islam di semenanjung Arabia, para pedagang Arab telah lama mengadakan hubungan dagang di sepanjang jalan perdagangan antara Laut Merah dengan negeri Cina. Berkembangnya agama Islam semakin memberikan dorongan pada perkembangan perniagaan Arab, sehingga jumlah kapal maupun kegiatan perdagangan mereka di kawasan timur semakin besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam telah menjadi unsur penting yang tidak terpisahkan dari Malaka, pusat kunci dari mana Islam menyebar ke seluruh bagian lain di Nusantara. Sebagai pusat pengajian Islam, Malaka begitu peka terhadap perkembangan Islam. Langkah para sultan yang menitik beratkan pada pelayanan terhadap alim ulama memungkinkan Islam berkembang pesat. Sementara itu, Islam yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam dan nilai yang konsisten dengan Islam menjadi sumber penutup hidup yang penting. Kesimpulannya, 1. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal, yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah dari daerah sekitar India dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Yang kedua, realitas geopolitik menunjukkan penyebaran Islam di Asia Tenggara memiliki dua pola perkembangan. Yang pertama, Islam muncul sebagai agama mayoritas di beberapa wilayah Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang kedua, Islam muncul atau tumbuh sebagai kelompok minoritas di lingkungan yang mayoritasnya agama lain seperti Thailand, Filipina, dan Myanmar. Yang ketiga, meski cukup sulit dibuktikan secara ilmiah, dalam perspektif geopolitik kita akan mudah melihat bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak terjadi secara sporadis, melainkan terencana dan berkesinambungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.